Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Indonesia hebat. Perkenalkan, nama saya Dwi Asifa dari SMA Negeri 3 Luwu. Untuk memeriahkan acara Open dan Pekan Pujangga 2021, saya akan membacakan dua puisi. Yang pertama, puisi wajib yang berjudul Sajak Seonggok Jagung, dan yang kedua, puisi bebas yang berjudul Sajak Sebatang Lisong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa jadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah
gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota? Kiku pulang ke daerahnya. Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Sajak sebatang lisong, karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Delapan juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting, antri uang pensiun. Di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa perlu dibangun, perlu di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes terpendam, terhimpit di langit, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya
di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang ada. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? 19 Agustus 1977, potret pembangunan dalam puisi.